umur berapa anak boleh pakai HP atau punya HP. Ya, itu yang akan kita bahas dalam ID Ruby, IDRP, ID Ruby Prasetyo. Sekarang ini penggunaan handphone bagi anak-anak sudah kayak hal yang biasa-biasa aja gitu ya. Kami dalam keluarga kami juga sekarang ini sudah menggunakan anak-anak kami umur 8 dan 12 tahun sudah pakai handphone semuanya. Nah, beberapa waktu yang lalu mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu memang penggunaan handphone untuk anak usia berapa itu kayak masih menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Ya sampai sekarang mestinya masih perlu diperhatikan, tapi waktu itu kami mencari-cari referensi seperti itu ya, dan ada yang mengatakan anaknya Bill Gates atau Steve Jobs itu pakai handphone usia SMA atau gimana itu ya, 18 tahun atau berapa. Nah, awal-awalnya sih kami berpikir apa ya, memang anak-anak harus pakai handphone di usia itu gitu ya. Terus kemudian kami mengikuti satu pertemuan digital untuk anak-anak kayak gitu, dan si pembicaranya bicara bahwa anak-anak kelas 6 SD kalau sudah bisa bertanggung jawab bisa pakai handphone. Nah, kemudian dalam perkembangannya anak-anak kami homeschooling. Nah, karena homeschooling artinya mereka juga harus belajar sendiri selain belajar dengan didampingi oleh orang tua, khususnya istri saya yang mendampingi. Mereka juga perlu belajar sendiri, dan kemudian ada beberapa aplikasi yang dipakai untuk belajar sendiri, belajar mandiri bagi anak-anak kami, sehingga anak kami yang besar itu mungkin umur 10 tahun ya sudah pakai handphone. Pemakaiannya tapi dibatasi untuk 1 jam, kemudian meningkat dan seterusnya. Yang penting dia mulai tahu hal-hal apa yang harus diakses dari handphone itu. Dan kami pakai fasilitas Family Link dari Google. Jadi kalau anak mau download apa, mau install apa, itu ada konfirmasi ke orang tua, dan di situ orang tua juga bisa ngatur berapa jam anak pakai handphone. Di situ juga ada kayak statistiknya gitu, anak hari ini pakai aplikasi apa saja kayak gitu, dan itu bisa dikonfirmasikan bagi anak-anak juga. Nah, anak kami yang kedua itu umur 8 tahun dan pakai handphone juga karena dia belajar dari situ juga. Nah, akhirnya kami sendiri yang memutuskan anak umur berapa pakai handphone. Dan masing-masing keluarga rasanya punya otoritas untuk menentukan anak usia berapa pakai handphone. Kalau dilihat perkembangan akhir-akhir ini, memang rasanya sulit sekali melepaskan anak-anak dari handphone, khususnya bagi orang tua yang punya kesibukan khusus itu ya. Kesibukan ya tiap orang tua pasti punya kesibukan ya. Maksud saya saat-saat tertentu pasti orang tua akan memerlukan handphone untuk menenangkan anak atau untuk mengalihkan perhatian. Nah, saya dalam diskusi perbincangan dengan orang-orang di sekitar saya pasti memang akan merekomendasikan seminimal mungkin menggunakan handphone. Walaupun itu saran saja ya, tidak mengharuskan begitu. Nanti kalau saya ditanya dasarnya apa, literaturnya dari mana, saya juga nggak ngerti. Tapi dalam pengalaman saya, seorang manusia itu punya dunia yang lebih luas daripada hanya sebatas kotak handphone itu. Nah, makanya dalam hal ini saya sedang menyatakan bahwa penggunaan handphone untuk anak usia berapa itu beragam sekali. Namun yang penting adalah bagaimana keluarga itu berkomitmen untuk menggunakan handphone dengan bijak,
seperti itu. Jadi anak kami yang 8 tahun ini penggunaan handphonenya masih 1 jam, kecuali Sabtu Minggu itu 2 jam. Beberapa kami tambahkan waktunya kalau memang dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas atau belajar melalui aplikasi begitu. Nah, kembali pada penggunaan handphone, memang dalam perkembangannya pasti akan sering terjadi bahwa waktunya habis ternyata dipakai untuk main-main saja. Nah, ini adalah menurut saya adalah saat untuk mendidik juga melalui waktu-waktu itu. Jadi harus diingatkan bahwa penggunaannya harus seimbang antara main dan belajar. Kemudian selain berhandphone juga melakukan kegiatan-kegiatan yang fisik gitu ya. Jadi memang olahraga, berenang atau main sepeda atau mungkin lari-larian, main Lego dan lain sebagainya, itu memang terus diseimbangkan begitu. Nah, itu penggunaan handphone untuk anak-anak dan bagaimana mengimbanginya dengan fisik. Nah, kalau mau mengurutkan begitu ya, saya rasa memang tidak bisa kalau anak-anak itu tanpa handphone sama sekali, karena setidaknya sekitarnya itu sudah handphone. Kemudian keluarga itu sendiri juga pakai handphone, dan melihat keasikannya orang dewasa pakai handphone, pasti anak-anak juga akan melihat itu sebagai hal yang dia pengen coba juga, dia pengen lakukan juga. Nah, mungkin sebelum anak mengerti gitu ya, bisa baca gitu, mungkin memang masih harus dibatasi gitu. Karena kalau sudah mulai bisa baca, mulai bisa tahu harus ngapain dengan handphone itu, nah di situ mungkin baru bisa diberikan otoritas untuk pakai handphone. Jadi mungkin anak usia 7 tahun lah ya, kalau saya sekarang menyarankan begitu, 7 tahun sehari sejam. Namun aplikasi yang dipakai harus ditentukan, jadi bukan hanya nonton tayangan terus. Jadi kami selalu berprinsip bukan hanya konsumtif tapi juga produktif. Belajar termasuk hal yang produktif. Makanya aplikasi yang dipakai, kalau itu kan bisa dicek, hari ini tidak lebih produktif, hari ini lebih bagus, lebih produktif, begitu. Memang itu menjadi concern kami untuk mengawasi anak-anak. Nah, saya rasa memang anak-anak perlu teladan, perlu contoh untuk pakai handphone misalnya ya. Karena kalau melihat orang tua pakai handphone, taunya anak-anak itu ya main handphone, padahal orang tua mungkin memang sedang bekerja dengan handphone itu. Jadi bagi saya, orang tua juga harus mengimbangkan penggunaan handphone di rumah. Seberapapun menjadi pekerjaan, ya menurut saya kalau mau bekerja mungkin pilihannya sepraktis apapun, mungkin lebih baik membuka laptop daripada harus kerja pakai handphone kayak gitu ya. Karena anak-anak melihat pakai handphone itu dipikirnya seperti dia pakai handphone. Ini mungkin kalau untuk anak yang sudah usia 10-11 tahun gitu sudah bisa ngerti ya bagaimana hal-hal bisa dikerjakan di handphone. Tapi anak-anak yang lebih kecil itu taunya pasti begitu. Nah, anak-anak yang sudah lebih besar mungkin memang perlu diajak untuk melihat, misalnya, oh ya ini chatting gitu ya, lewat WhatsApp misalnya, ini loh, ini pekerjaan dengan temennya papa, ini sedang membahas ini gitu, sehingga tahu bahwa WA-an itu bukan hanya sekedar hahaha sama teman-temannya, tapi ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yang ditunggu jawabannya dan seterusnya. Itu kalau pakai WA. Kemudian kalau mengerjakan hal yang lain, misalnya edit gambar, edit foto, edit video gitu, ya itu perlu disampaikan sehingga anak-anak tahu bahwa oh ya, kalau sedang pakai handphone itu sedang bekerja. Telepon pada siapa itu perlu dijelaskan, bukan hanya ini bekerja, tapi apa pekerjaannya, bagaimana cara kerjanya, anak-anak perlu tahu itu. Dengan begitu anak-anak juga akan ngerti bahwa ya, yang dipakai papa buat main-main, buat medsos, buat nonton itu segini loh waktunya, yang lain itu sebenarnya untuk kerja. Nah, dan kemudian orang tua mungkin juga mencontohkan aktivitas fisik ya, mungkin dengan olahraga, dengan kegiatan
kebersihan atau apa gitu, sehingga anak-anak juga tahu yuk melakukan ini juga, handphonenya ditaruh dulu dan sebagainya. Saya rasa masing-masing keluarga akan punya metode untuk itu. Nah, dari situ harapannya anak-anak tetap tidak ketinggalan dari lingkungannya, pakai handphone, tahu perkembangan teknologi, dan juga bisa memilah aplikasi yang digunakan terlebih untuk menjadikan dia lebih produktif. Terus kemudian juga bagi keluarga itu, dengan orang tuanya ikut concern mengawasi anak-anaknya memakai handphone, di situ juga akan tercipta ikatan yang lebih baik antara orang tua dan anak-anak. Nah, dari situ penggunaan handphone menurut saya tidak ada aturan bakunya, berapapun umurnya, itu tergantung keluarga itu punya kebutuhan apa, punya concern seperti apa bagi anak-anak, sehingga penggunaan handphone untuk usia berapapun yang penting digunakan dengan maksimal untuk pengembangan diri anak, lebih produktif bukan hanya konsumtif. Saya kira itu dulu dari Ide Ruby, IDRP Ide Ruby Prasetyo. Silakan kalau mau komentar, mau menanggapi, saya tunggu dan jadi diskusi kita. Terima kasih.